Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di hari ini ketika Tuhan memberkati kita, memberikan kita kehidupan yang baru, menikmati hari-hari hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Kita percaya bahwa tidak akan pernah menghalangi untuk beribadah, memuji namanya, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu diberikan saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu-lah, maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara kami pada tahun yang lalu. Kasihilah kami, janganlah tolak kami pada waktu ini. Sertailah kami di dalam tahun baru ini. Berkatilah kami, begitu juga pekerjaan yang kami kerjakan di dalam nama-Mu. Tetapi lebih daripada itu, berkatilah firman-Mu ke dalam hati kami, hidup kami menjadi baru, sehingga Engkau dapat memasukkan kami ke kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Kita akan membacanya secara responsoria. Nanti di ayat yang 10 kita bersama-sama. Dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia
sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kita bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat itu di hadapan-Mu.
Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada perbuatan orang fasik itu dan kekuatannya supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 45 ayat 1 dan 2. Muliakanlah Allah yang Esa. Kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kiranya di sepanjang tahun 2021 ini tangan pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak
Kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri Marvin STH. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 3, Yesus lihat umatmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Sembah dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, oleh karena kasih karunia yang begitu besar Kau limpahkan dalam kehidupan kami umat-Mu, terkhusus buat Jemaat Pogra Prima. Di pagi hari ini ya Bapa, di tahun yang baru, Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau masih mau menyapa kami Bapa, melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan mengawali tahun baru, tahun 2021, terambil dari kitab Wahyu 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6a. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang menghias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya,
tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat tahun baru. Hari ini kita akan mengawali di tahun baru tahun 2021 ini dengan ibadah perenungan diri, bagaimana kita mensyukuri karunia terindah yang telah Allah berikan. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya ketika kita memasuki tahun yang baru, di hati kita semua kita berharap, kita mempunyai keinginan bahwa di tahun yang baru ini, harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita akan menjadi lebih baik. Bertolak dari apa yang telah terjadi sepanjang tahun 2020, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebagian orang menilai bahwa apa yang terjadi di sepanjang tahun 2020 telah membuat kehidupan mereka seperti hilang pengharapan. Peristiwa-peristiwa yang menghimpit, peristiwa-peristiwa yang selama tahun 2020 menerjang terus tiada henti, menjadikan kehidupan orang tidak memiliki semangat hidup. Mereka kehilangan semangat. Mereka lebih cenderung mengedepankan ketakutan, kekhawatiran mereka. Sehingga bagi orang-orang yang memiliki pandangan tersebut, memasuki tahun baru, sepertinya tahun baru akan bernasib sama. Kehidupan mereka akan mengalami kesuraman. Kehidupan mereka akan mengalami kegelisahan. Tidak ada rasa damai sejahtera. Tidak ada cinta kasih melandasi hidup mereka. Namun bagi kita Bapak Ibu yang terkasih, yang kita menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika menyikapi kondisi seperti ini, sikap apakah, tindakan apakah, perbuatan apakah yang harus kita lakukan ketika kita ingin memasuki tahun yang baru ini? Tentunya Bapak Ibu, bahwa tahun baru mengajak kita untuk memulai hidup baru. Belajar dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tahun 2020. Pandemik COVID-19 yang masih saja berjalan hingga saat ini. Tentunya kita meyakini bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, melalui perenungan ini kita diajak bagaimana menyikapi kondisi-kondisi kehidupan yang semakin sulit. Firman Tuhan dalam ayatnya yang pertama mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini mengajarkan kita tentang sebuah
kenyataan, sebuah kondisi, realita hidup bahwa tidak selamanya kegelapan, tidak selamanya masa-masa sulit itu akan terus berlalu, akan terus berlanjut. Tetapi ada saatnya Tuhan akan memberikan langit yang baru, bumi yang baru, situasi-situasi yang mungkin selama tahun 2020 begitu menyulitkan kehidupan umat manusia. Di tahun 2020 kita mungkin mengalami kebebasan kita sulit, kita melakukan aktivitas. Di tahun 2020 mungkin kita mengalami rasa kekhawatiran, kegetiran hidup. Tetapi firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan kita tentang suatu penegasan bahwa Allah menyediakan kita suatu kondisi, waktu yang baru, di mana waktu itu akan memberlalukan semua, menghilangkan semua kondisi-kondisi yang selama ini menyulitkan hidup umat manusia. Dengan catatan kita mengakui, kita percaya, kita mengimani, kita mempercayai bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu ada dan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ada masa-masa baru itu yang Tuhan berikan kepada kita. Masa-masa itu akan memberikan sukacita. Kita melihat di ayatnya yang keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah janji, ini adalah ketetapan Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan kehidupan umat manusia. Tidak selamanya Allah memberikan masa-masa kelam dalam kehidupan umat manusia. Tidak selamanya Allah akan memberikan cobaan-cobaan yang tidak akan mampu dilalui oleh manusia. Semua pencobaan-pencobaan itu masih dapat kita tanggung. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, memasuki tahun yang baru ini, tentunya sebagai orang yang mengimani ada penyertaan Allah, ada campur tangan Allah di setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita pedomani. Memasuki tahun baru 1 Januari 2021, ada sesuatu yang harus kita teguhkan dalam kehidupan kita. Bangun iman percaya kita, membangun iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Iman itu harus kita bangun di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, sehingga dengan dasar iman percaya di mana Yesus Kristus menyertai hidup kita, kita akan mengawali kehidupan baru di tahun yang baru. Kita akan melewati masa-masa sulit itu dengan tuntunan kasih Allah. Iman yang baru, iman yang teguh itu bukan hanya kita tanam dalam hati kita, tetapi iman yang baru itu harus kita ucapkan melalui perkataan kita, melalui pujian kita, melalui doa-doa kita. Dengan kekuatan doa, dengan pujian ucapan syukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan, kita akan memiliki kekuatan baru. Iman yang baru juga harus kita tanamkan dalam setiap tindakan kita. Dengan tindakan kita dilandasi iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita,
menyongsong tahun baru, menyongsong rahmat Allah yang begitu besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita akan mengawali tahun ini, ada beberapa perenungan yang harus kita renungkan dan kita pedomani. Yang pertama adalah, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita harus terus belajar memahami bahwa Tuhan ada dalam kondisi terendah sekalipun. Ia menghibur dan menguatkan kita untuk melewati badai hidup ini. Datang dan carilah pertolongan daripadanya. Pertolongan dari dunia ini tidak bertahan. Dengan kata lain, seperti sebuah kutipan lagu Sari Simorangkir, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah dia biarkan ku sendiri. Hal yang kedua, marilah kita pergunakan waktu terindah pemberian Tuhan dengan bijak. Lakukanlah kebaikan bagi orang yang kita jumpai. Waktu anugerah ini harus kita isi dengan sesuatu yang positif, bermakna, dan berguna bagi orang lain, terutama bagi Tuhan. Persembahkanlah sebuah kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis dan sedap untuk didengar. Dan yang ketiga, hidup takut akan Allah adalah hidup yang mengasihi Allah dengan tulus. Karena kita tidak dapat membalas cinta kasih Allah yang luar biasa dengan mengirimkan anak tunggalnya, hidup melayaninya, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, memberikan penyelamatan. Itu sebuah anugerah besar dan mulia. Karena kasih kita mengagumi karyanya. Karena kasih itu juga yang memampukan kita hidup di hadapannya hingga pada akhirnya kita memasuki tahun yang baru ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki hidup yang baru di tahun yang baru dengan semangat baru, mengimani bahwa kasih karunia Allah Bapa di surga senantiasa tinggal diam bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih terindah yang Kau berikan kepada kami melalui perenungan pada hari ini di tahun yang baru ini. Engkau menguatkan, meneguhkan iman kami bahwa berjalan dengan Engkau ya Tuhan, kami akan mampu menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Kami percaya dalam setiap pergumulan hidup kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Sebagai nats persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita angkat pujian dari NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur
berdiri. Bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tersesat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang rahmani, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang begitu besar melimpah dalam kehidupan kami. Di siang hari ini Bapa, kami bersyukur atas rahmat tahun Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan, ketika kami akan memasuki tahun yang baru ini, sebagai manusia mungkin kami memiliki kekhawatiran, mungkin kami memiliki ketakutan, diperhadapkan dengan segala sesuatu peristiwa-peristiwa di tahun yang telah kami lewati. Namun kami percaya ya Tuhan Yesus Kristus, atas janji-Mu, atas kasih-Mu, Engkau berjanji akan memberkati, menyertai kami, senantiasa menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, dalam ungkapan syukur kami, mengimani kami bahwa kasih Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu sebagai wujud syukur kami atas kasih anugerah-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan syukur kami ya Tuhan, dan jadikan persembahan itu menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan penyebaran akan firman-Mu. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, sehingga melalui karya mereka, pelayanan firman-Mu di Gereja Pogra Prima ini dapat terus berjalan, dapat terus berlanjut sesuai dengan kehendak yang Kau kehendaki ya Tuhan. Bapa yang maha kasih, Kristus yang maha pemurah, dalam syafaat doa kami ketika kami menyambut tahun yang baru, memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan di Gereja Pogra Prima. Berikan kekuatan, berikan semangat, berikan penghiburan, sehingga mereka mampu menjalani tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus Kristus akan senantiasa menuntun, memberkati jemaat Pogra Prima di setiap perjalanan kehidupan mereka. Oleh tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau akan memberikan penerangan, Engkau akan memberikan kekuatan baru buat mereka. Bersama-Mu Tuhan, mereka akan memiliki keberanian. Bersama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, sehingga memasuki tahun 2021 ada sukacita yang tergambar dalam kehidupan jemaat Pogra Prima. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu di Gereja Pogra Prima ini Tuhan. Di dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, berkati mereka, terangi mereka, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan berikan semangat buat mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa membangun kebersamaan di dalam pelayanan. Oleh kebersamaan mereka Tuhan, kiranya semuanya dapat dirasakan oleh jemaat Pogra Prima, dan semuanya itu berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan,
Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, dan segenap pemimpin negeri kami yang kami cintai. Berkati mereka, tuntun mereka ya Tuhan dalam memimpin negeri ini, supaya mereka mendapatkan hikmat tuntunan daripadamu Tuhan, sehingga oleh kepemimpinan mereka ada tindakan, ada keputusan yang mereka ambil untuk menghantarkan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang sejahtera. Berikan kekuatan buat mereka ketika mereka mengambil keputusan ya Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil membawa kehidupan umat di seluruh bangsa yang kami cinta ini mengalami kebebasan. Teristimewa pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya oleh kepemimpinan mereka ada cara yang terbaik, ada tindakan yang terbaik yang mereka ambil. Oleh sebab itu Tuhan, berkati mereka dan tuntun kami semua sebagai warga negara Indonesia untuk memiliki ambil bagian di dalam mendukung, mendoakan, memberkati semua tindakan keputusan yang para pemimpin kami buat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus mengawali tahun baru 2021 ini Tuhan. Harapan dan keinginan kami, kerinduan kami landaskan kepada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami memberikan pengharapan baru. Di tahun 2021 ada langit baru, bumi baru, sehingga kami umat manusia mendapatkan anugerah yang terindah daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kiranya Engkau juga mendengar setiap keluh kesah dari anak-anak-Mu. Bila mereka saat ini dalam kesusahan Tuhan, bila mereka saat ini dalam kesakitan Tuhan, Tuhan kiranya Engkau tilik mereka, berikan kesembuhan, berikan penghiburan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu yang merindukan sebuah pekerjaan, Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kiranya ada jawaban Tuhan, ada jawaban yang terindah yang mereka tunggu daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang saat ini merindukan buah cinta kasih mereka, seorang anak Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka Tuhan, kiranya juga memberkati keluarga yang sepanjang tahun yang telah lalu hidup di dalam pertengkaran, perselisihan yang tidak berujung Tuhan. Kiranya di tahun yang baru ini Tuhan, ada kasih, ada kepercayaan, cinta yang selama ini mereka simpan Tuhan, dapat muncul kembali, dinyatakan dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia, untuk para janda duda. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ketika mereka menjalani tahun rahmat Tuhan di tahun yang baru ini. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan senantiasa mereka harapkan ketika mereka menjalani hari-hari mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Betapa banyak doa dan pengharapan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya Tuhan, keterbatasan kami, ketidaksempurnaan kami akan Engkau sempurnakan Tuhan melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang, kita sambut tahun yang baru, kita jalani tahun rahmat Tuhan dengan berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta, Majelis, MP, dan BPP POK Graha Prima mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.